كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa di bawah naungan Allah SWT, terus di bercucuran dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT kita kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini, bertemu di rumahnya ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, sekaligus untuk menambah keilmuan kita terhadap agama yang mulia ini. Semoga Allah SWT menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diangkatnya derajat kita di sisi Allah SWT. Karena Rasulullah SAW telah menginformasikan kepada kita, "Yauma salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang sengaja berjalan rangka untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan perjalanannya menuju surganya. Nah, begitu juga Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi. Mulianya manusia itu dengan ilmu. Makanya wajar Rasulullah SAW berdoa membuka harinya pagi-pagi dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wahai Allah, karuniakan, anugerahkan kepada hamba ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, serta amalan yang diterima. Inilah tiga permintaan Rasulullah SAW kepada Allah Azza wa Jalla di pagi hari. Ikhwani fillah, sedianya pada sore hari ini guru kita Ustaz Sa'id Ruslan, qadarullah, beliau berada di luar kota, maka alangkah baiknya kita tetap mengisi majelis yang mulia ini. Kita sampaikan berkenaan dengan tafsir Al-Quran. Nah, pada petang hari ini kita akan mengkaji tafsir surat Ali Imran, ayat yang telah kita baca di dalam salat kita rakaat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat, ketika Allah SWT dalam Al-Quran itu panggilan-panggilan indah terhadap hamba-hambanya, yaitu kepada hambanya panggilan itu orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilan yang istimewa. Jadi yang mengaku dirinya beriman itu panggilan yang mesra dari Allah SWT. Nah, kalau nabinya, ya ayuhan nabi, nggak disebut namanya. Begitulah keunggulan Rasulullah SAW dan umatnya. Ketika nabinya dipanggil, ya ayuhan nabi. Kalau umatnya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau nabi-nabi yang lain disebut namanya ya Adam, disebut nama-nama nabi. Tetapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak, tapi disebut nabi. Nah, pada petang ini kita mencoba bagaimana di sini Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman, memerintahkan orang-orang yang beriman itu satu perintah, yang kedua adalah larangan sekaligus. Yang pertama, takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
Ini mungkin sering kita dengar Jumat. Setiap Jumat itu pasti kita mendengar khatib berwasiat dengan takwa. Dan begitu juga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tetapi para khatib kadang-kadang ketika dibacakan dia enggak terjemahkan, dia terus. Kami alhamdulillah setiap kami khatib kami terjemahkan supaya jamaah itu sasaran tepat, tersampaikan kalimat wasiat-wasiat yang mulia ini. Nah, kita lihat ya, takwa ini tuntutan pertama dalam Al-Quran di ayat ini, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa adalah wasiat yang sangat mahal. Pada dasarnya takwa berarti berasal dari kata qawaya, itu menjaga diri dari sesuatu. Nah, seperti Allah mengatakan kepada orang beriman di ayat yang lain, dan contoh dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Di qu itu asal kata qawaya, itu takwa, itu jagalah. Nah, ini perintah jagalah. Kalau di sini ittaqullah, bertakwalah, sama ya, menjaga diri dari sesuatu yang ditakuti dengan sebuah pencegahan, yaitu apa? Penjagaan dari murka dan hukuman Allah Azza wa Jalla. Itu takwa. Nah, takwa ini akan didapat ketika dalam ketaatan serta meninggalkan kemungkaran. Ikhwanullah. Nah, mengingat pentingnya takwa ini dalam kehidupan orang-orang yang beriman, maka mereka mendefinisikan takwa itu dengan berbagai macam definisi. Kita lihat, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apa itu takwa? Kata Ali bin Abi Thalib, beliau menjawab, takwa itu engkau takut kepada Zat yang Maha Perkasa, mengerjakan apa yang diturunkan kepada Anda, terus puas dengan rezeki yang sedikit, dan yang berikutnya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kepergian dari dunia ini. Itu takwa. Gampang sekali. Ini definisinya yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Di lain lagi ada seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu, mengatakan kesempurnaan takwa itu adalah jika seorang hamba bertakwa kepada Allah sampai ia menjaga dari larangan yang sebesar zarrah, dan sampai ia meninggalkan sebahagian perbuatan halal karena takut terjerumus kepada yang haram, sebagai penghalang antara dirinya dan perbuatan haram itu. Nah, di sini jelas Allah menjelaskan kepada hambanya mengenai balasan yang menjadi tempat kembali mereka itu. Allah mengatakan, barang siapa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan sebesar zarah, maka dia akan lihat apa yang akan diperolehnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan amal kejahatan sebesar zarah, dia akan melihat akibat yang akan dilakukannya itu. Nah, gitu. Akibat yang telah dilakukan itu. Nah, maka itu jangan meremehkan suatu kebaikan hingga kamu mengerjakannya, dan tidak pula kejahatan hingga kamu menjauhinya. Ya, kita tahu sebuah kebaikan, segeralah Anda lakukan. Anda tahu sebuah itulah kejahatan, dan Anda berusaha untuk meninggalkan kejahatan itu. Nah, ini takwa itu. Bahkan suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa? Ubay bin Ka'ab, tentang makna takwanya. Umar bin Khattab, sekelas Umar bin Khattab, masih bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Apa nggak paham Umar bin Khattab dengan takwa? Tetapi dia mencari referensi terus. Untuk apa? Untuk supaya
Ketakwaan itu betul-betul melekat dalam dirinya. Nah, ini ditanya ke seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat yang ditunjuk langsung oleh Ibnu Khattab ketika memimpin sholat tarawih di bulan Ramadan. Setelah Rasulullah 3 kali itu, akhirnya ditunjuk Ubay bin Ka'ab untuk imam. Nah, ketika Ibnu Khattab bertanya, iya, nah takwa, apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab menjawab. Dia bertanya, apakah kamu pernah melewati jalan yang berduri? Ubay menjawab, iya, saya pernah melewati jalan yang berduri. Ubay menjawab, Ubay lalu bertanya, lalu apa yang Anda lakukan ya dengan duri tersebut? Ketika Anda berjalan dengan duri itu, ada duri dalam perjalanan itu, dalam perjalanan Anda, dan apa sikap Anda terhadap duri itu? Maka Ubay menjawab, saya menyingkirkannya dan saya berhati-hati jangan sampai kena duri itu. Apa kata Ubay? Itulah disebut dengan takwa. Masya Allah, luar biasa. Jadi gampang sekali. Jadi sahabat Umar Khattab, khalifah kedua, masih bertanya tentang takwa. Ketakwaan Umar Khattab nggak usah ditanya. Tetapi itulah bagaimana Umar Khattab itu terus supaya jangan sampai dirinya terjebak, jangan-jangan sampai dirinya nggak bertakwa. Tapi ketakwanya itu luar biasa Umar Khattab, sampai syaitan saja takut gitu. Nah, bahkan ya ini masih banyak lagi pendefinisi para ulama yang lain. Begitu juga seorang sahabat, seorang ulama besar Ibrahim bin Adham rahimahullah mengatakan, ya, segenap ciptaan Tuhan tidak menemukan aib dalam lidahmu. Malaikat tidak melihat suatu aib dalam tindakanmu, dan penguasa aras tidak menemukan aib dalam hal-hal yang kamu rahasiakan. Ini ketika itu, ya, ini apa namanya penterjemahan ya, nilai-nilai dari ketakwaan itu. Baiklah, sebetulnya Allah SWT Allah itu pernah ya, dan telah berwasiat ya, Allah itu kepada generasi pertama dan generasi terakhir sampai generasi terakhir tentang takwa. Kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 131, di mana Allah menyatakan kepada kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ya, Allah telah mewasiatkan untuk bertakwa melalui firman-Nya tadi terhadap generasi pertama dan sampai generasi terakhir tentang takwa. Kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum Muhammad dan juga kepada Muhammad untuk bertakwa. Coba kita lihat, Allah saja telah mewasiatkan nabinya untuk bertakwa dan perintahkan kita untuk menjadikan takwa ini sebagai bekal terbaik. Makanya kalau kita mencari perbekalan, bekalan takwa yang terbaik. Bahkan takwa ini pakaian, ya, ada di sebagai takwa ini disebut sebagai perbekalan, sebagai pakaian. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dalam lain ayat surah Al-A'raf, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah pakaian terbaik. Ada seorang anak kecil yang luar biasa hafal Quran dan mengerti
tahu apanya kata-kata dan sebagainya. Suatu ketika dia bertanya, ada seorang bertanya. Ya, ketika masalah pakaian dia jawab dengan ayat. Wa libas, apa pakaian? Wa libasut taqwa dzaka khair. Pakaian saya adalah pakaian takwa. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Kalau sudah Al-Quran sudah bersemayam dalam hati orang-orang beriman, ya luar biasa ya, keluar ayat-ayat itu. Nah, karena itulah Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada kita sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi-Nya. Rasul pun telah berwasiat kepada kita melalui pribadi Mu'adz bin Jabal. Ya, apa kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal? Ittaqillah haitsuma kunta. Jadi takwa ini nggak pakai tempat. Ya, bukan nggak pakai enggak terkait dengan tempat. Di mana saja Anda berada, takwa. Ya. Ittaqillah haitsuma kunta. Nah, bahkan Al-Khulafa Ar-Rasyidin juga saling berwasiat takwa di antara mereka. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang berwasiat takwa kepada Umar bin Khattab. Jadi, Masya Allah, dari generasi dari Allah kepada Nabi-Nya, dari Nabi kepada para sahabatnya, dari sahabat ke sahabat-sahabat lainnya, takwa. Ini wasiat yang luar biasa. Makanya sepantasnya kita ini pun berwasiat juga kepada anak-anak kita. Wahai anakku yang tercinta, bertakwalah Anda kepada Allah. Gitu. Lihatlah, Umar Khattab berwasiat kepada Abu Bakar Siddiq, wasiat kepada Umar Khattab, ya, ketika ia ingin menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Wasiatnya apa? Tahu. Apa kata beliau? Saya memanggilmu wahai Umar karena suatu perkara yang melelahkan bagi siapa saja yang memegangnya. Ya, lelah. Makanya orang bertakwa itu pasti lelah. Ya. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak diinginkan, ya, hawa nafsunya terus berkecamuk sebagainya, ya. Begitulah, melelahkan. Kata beliau. Bagi siapa saja yang memegangnya, maka takutlah kepada Allah. Ittaqillah. Wahai Umar, dengan taat kepadanya dan taatlah Allah dengan ketakwaan kepadanya, karena sesungguhnya takwa merupakan suatu perkara yang harus dijaga. Ya, luar biasa ini. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia melantik Umar bin Khattab menjadi penggantinya, apa wasiatnya? Takwa. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq hampir wafat, beliau panggil Umar radhiyallahu anhu berkata, "Mau wafat nih?" Dia panggil Umar, "Ittaqillah." Bertakwalah anak maksudnya. Wahai Umar, ketahuilah bahwa Allah telah memiliki suatu amal perbuatan di waktu siang dan tidak akan diterima di waktu malam. Dan memiliki amal perbuatan di waktu malam yang tidak akan diterima di waktu siang. Dan Allah juga tidak akan menerima ibadah sunnah sampai engkau menunaikan ibadah yang wajib. Ini wasiat Umar bin Khattab ketika menjelang wafatnya. Masih begitu, luar biasa. Allahu Akbar. Bahkan Abu Bakar juga pernah berwasiatkan takwa dalam khutbahnya. Dia selalu berkata di hadapan di setiap khutbahnya, wahai ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya saya mewasiatkan pada kalian untuk bertakwa kepada Allah Taala dalam setiap urusan kita, dalam setiap urusan kalian, dan dalam segala situasi, dan senantiasa memegang kebenaran baik dalam hal yang kalian sukai ataupun yang kalian benci. Itu yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika dia berkhutbah. Alhamdulillah. Begitu juga lihatlah generasi berikutnya, Umar bin Khattab juga pernah berwasiat dengan takwa kepada para sahabat dan pengikutnya dan menempatkan wasiat takwa itu dalam pembukaan khutbahnya. Ya, dia juga pernah berkhutbah suatu hari yang berisi ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah dalam kondisi terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Berbuat baiklah dan cegahlah kemungkaran. Gitu. Dan begitu juga selain itu umat juga
mewasiatkan takwa kepada dalam pidato dan suratnya yang dikirimkan kepada para amir-amirnya. Kira-kira ini pemimpin kita pernah nggak kita dengar siaran langsung live gitu ya di televisi, kita dengar pemimpin kita berwasiat kepada setiap gubernurnya? Sudah itu ada kan? Hanya di pemerintahan Islam tegak takwa itu tersampaikan terus sampai masuk ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia mengucapkan itu dari hatinya, bukan dari lisan saja. Allahu Akbar. Nih, nah makanya suatu hari ia pernah menulis untuk anaknya Abdullah, ini khusus keluarganya. Nih, ketika panglima amir-amirnya yang lain itu wasiat itu. Dan begitu juga ada surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab kepada anaknya. Siapa namanya? Siapa nama anak Umar bin Khattab? Siapa nama anaknya? Abdullah. Anaknya Abdullah. Makanya Abdullah bin Umar. Berarti Abdullah itu anaknya Umar. Umar itu bin Khattab. Gitu kan, itu bin itu. Apa katanya? An-Naba. Sesungguhnya saya mewasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena siapapun yang bertakwa kepada Allah SWT, maka ia akan menjaganya. Barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka ia akan mencukupkannya. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepadanya, maka dia akan membalasnya. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya, maka ia akan menambahnya. Ini ayat, potong-potong ayat Al-Quran dibacakan kepada anaknya. Takwa, ya, terus tawakal, terus apa lagi? Memberikan pinjamannya, terus bersyukur. Berikutnya, jadikanlah takwa sebagai panutan bagi kedua mata, penopang bagi amal perbuatanmu, penerang bagi hatimu. Sesungguhnya tidak diterima suatu amal perbuatan tanpa disertai niat, tidak ada ganjaran tanpa hisab, dan tidak ada harta tanpa kerincahan. Inilah wasiat Ibnu Khattab kepada siapa? Anaknya Abdullah bin Abdullah. Ini Umar Khattab, khalifah yang kedua. Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, yang pernah mewasiatkan takwa dalam khutbahnya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Utsman pernah berkhutbah dengan memuji Allah. Lalu dia berkata, "Ayyuhan nas, sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya takwa kepada Allah adalah harta yang berharga. Manusia yang paling bijak adalah orang yang berbuat baik untuk dirinya dan mengerjakan amal perbuatan untuk simpanan sesudah mati, menggapai cahaya Allah untuk menyinari kegelapan kuburnya." Itulah wasiat Utsman bin Affan kepada jamaah manusia ketika itu dalam khutbahnya. Bikin juga Ali bin Abi Thalib berwasiat dengan takwa. Ya, kepada pengikutnya, ia mengatakan apa? "I'lamu ya Abdullah, ketahuilah wahai hamba Allah, takwa adalah benteng yang kokoh, kejahatan adalah benteng yang hina yang tidak dapat melindungi penghuninya dan tidak dapat menjaga siapa saja yang berenang di dalamnya. Ingatlah bahwa takwa itu dapat memutuskan semua kesalahan." Ternyata benar. Jadi kalau wasiat dari Allah turun ke nabinya, nabi para sahabatnya, sahabat terus pengikutnya, terus begitulah sampai detik ini para khatib, para doa memuaskan wasiat takwa. Tapi ketika wasiat kadang-kadang jamaah nggak paham, ya nggak diterjemahkan, kadang-kadang biasanya kata-kata itu, tapi kok nggak masuk-masuk ya? Ini masalah. Udah setiap hari Jumat kita mengikuti Jumat, tapi takwa itu nggak paham. Gitu. Ini apa namanya yang perlu kita kaji. Nah, begitu juga apa namanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau diibaratkan ini khalifah yang kelima. Kalau para ulama mengatakan seandainya ada khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz pernah berwasiat menulis surat kepada seseorang. Apa isi suratnya? "Saya mewasiatkanmu untuk bertakwa kepada Allah, yang tidak menerima selain takwa." Benar kata Allah mengatakan apa? Sesungguhnya amal seseorang itu diterima karena takwanya. Karena Allah mengatakan dalam surat surat Taubah, surat Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin."
Allah hanya menerima amal-amal dari mereka yang bertakwa. Jadi yang merasa dirinya bertakwa, insya Allah diterima amalnya. Nah, begitu juga Mu'az bin Jabal pernah mengatakan pada hari ini, pada kiamat, kata beliau, manusia dikurung dalam suatu tempat. Lalu ada seorang penyeru memanggil, di manakah orang-orang yang bertakwa? Ainal muttaqin, ainal muttaqin, di mana kau bertakwa? Maka mereka akan berdiri di dalam naungan Tuhannya. Allah tidak akan menghalangi dan menutupi mereka. Saya bertanya, siapakah yang dimaksud dengan orang yang bertakwa? Ia menjawab, suatu kaum yang menjaga dirinya dari syirik. Nah ini berarti inilah tugas kita. Selama kita menjaga diri kita dari berbuat syirik, ya, dari penyembahan kepada selain Allah SWT, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, mereka lah yang akan berjalan di surga. Gitu. Nah, ini luar biasa. Dari generasi ke generasi terus berwasiat dengan takwa. Kira-kira pemimpin kita ada nggak begini? Wasiat takwa itu. Bahkan kalau angkat jabatan itu disumpahin, sumpahin itu begini, Quran itu nggak begitu sebetulnya. Dalam Islam nggak perlu begitu. Cuma wasiat dengan takwa. Ya, inilah yang menjadi perhatian untuk kita ya. Nah, Ali bin Abi Thalib. Jadi kita berikutnya kita akan mengkaji apa sih unsur-unsur takwa itu. Makanya Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa ini, kita ambil dari perkataan Ali bin Abi Thalib, unsur-unsur takwa. Jadi Ali telah menjadikan takwa ini terdiri dari 4 unsur. Ya, terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, takut kepada Zat yang Maha Perkasa. Jadi takut kepada Zat yang Maha Perkasa menuntut seseorang hamba merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dalam setiap gerak dan diamnya. Dia diam dan bergerak selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah merintahkan kita untuk takut kepadanya dan melarang kita takut kepada selainnya. Makanya Allah mengatakan janganlah dalam surah Al-Imran ya. Wattaquni janganlah takut kepada mereka. Ya, janganlah takut kepada mereka. La takhafu janganlah takut kepada mereka, tapi wattaquni, takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Nah, lalu Abu Sulaiman Ad-Darni rahimahullah mengatakan, beliau mengatakan apa? Ketakutan itu tidak akan terpisah dari hati kecuali jika hati itu binasa, kecuali jika hati itu rusak. Bahkan Yahya bin Mu'az mengatakan, kasihan anak Adam, katanya, seandainya ia takut kepada api neraka sebagaimana ia takut kepada kefakiran, niscaya dia akan masuk surga. Sudah tahu itu namanya perangkap ke neraka, tapi masih ditempuh. Sudah tahu di majelis ilmu besar pahalanya, berbagai kali dengar kalimat yang nasihat, peringatan, Bashir ya, berita gembira dari para ulama. Nggak ada kan dalam hati. Makanya kalau orang-orang yang di pelupuk matanya jalan ke surga, dia akan segera menempuh terus. Dan dia hijab dirinya. Makanya kalau kita biasakan dengan ketaatan, kita biasakan nilai-nilai ketaatan dalam kehidupan kita ini, tidak akan sempat waktu kita untuk bermaksiat kepada Allah. Ini kunci kita. Jadi kalau kita sibukkan di kita dalam ketaatan, pasti tidak ada kesempatan bagi kita untuk untuk kemaksiatan. Kenapa? Karena sibuk dengan ketaatan. Ya, makanya prinsipnya itu apa? Fa'idha faraqta fansab.
wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah melakukan suatu perbuatan, maka dalami perbuatan berikutnya. Nih contohnya nih, habis ta'lim langsung isya kan? Ya. Habis isya zikir, ba'da isya, terus apa lagi? Apa? Lanjutkan lagi apa berikutnya? Coba kalau mau tidur apa? Zikir dulu kan? Zikir dulu. Itu amal soleh. Terus sampai zikir terus doa, tidur. Tidurnya pun ibadah. Luar biasa. Ini hidupnya orang beriman begitu. Nah, kalau tersentak bangun malam, apa bacaan kita? Apa bacaan kita? Tengah malam nih bangun nih. Apa ucapan kita? Hah? Baca apa? Zikirnya. Nah, makanya di antaranya ucapan itu Rasulullah mengajarkan dia bangun malam bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarika. Itu bangun malam ya. Berbeda dengan bangun tidurnya. Terus baca surat Al-Imran ayat 190 sampai terakhir. Gitu, Masya Allah, ini amalan-amalan. Terus kalau kita mendengar ayat ayam berkokok malam-malam, itu ada zikirnya. Begitulah kehidupan orang itu. Nah, dia bangun, ambil wudu, ya. Nah, Masya Allah, sebelum tidur saja itu deretan amal soleh luar biasa, Pak. Jangan. Rasulullah SAW itu nggak tidur kecuali sebelum dia membaca 2 surat. Apa surat ini? Surat Al-Mulk sama ya Sajadah. Tabarok. As-Sajadah berapa ayat? Berapa ayat Sajadah? Berapa? 30 ayat. Al-Mulk berapa ayat? 30 juga. Berarti 60 ayat. Masya Allah. Itu 2 surat. Ya. Terus zikirnya apa lagi? Belum lagi ayat kursinya. Belum 2 ayat terakhir surah Baqarah. Belum lagi Al-Ikhlas 3 kali. Belum lagi Al-Falaq 3 kali. Belum lagi An-Nas 3 kali. Belum tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Begitu Rasulullah ajarkan bisa berbekalan menghadapi kematian. Biasa. Inilah hidupnya orang beriman. Makanya, nah, dengan kita membentang ini berarti ini kita dalam rangka untuk menjaga diri kita dari kemurkaan Allah SWT. Nah, makanya Allah, begitulah kehidupan orang-orang yang beriman. Nah, inilah pemimpin generasi pertama dan terakhir Rasulullah SAW, ya, yang pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang sebab kesedihannya. Beliau jawab, bagaimana mungkin saya tidak bisa tenang? Kata dia, bagaimana mungkin saya bisa tenang sedangkan malaikat peniup sangkakala telah memasukkan sangkala ke mulutnya, mencondongkan keningnya, terus dan membuka telinganya untuk mendengarkan seraya menanti kapan diperintahkan Israfil itu ditiup, sangkala itu ditiup. Bagaimana saya bisa tenang? Gitu. Mereka berkata, wahai Rasulullah, lalu apa yang harus kami ucapkan? Rasulullah menjawab, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Di kalimat ini yang kita tunggu-tunggu, kalimat yang diucapkan orang beriman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala, luar biasa ya. Ini Nabi SAW mengajak para sahabatnya ketika itu ditanya kesedihan-kesedihannya, bagaimana mungkin saya bisa tenang sedangkan malaikat peniup sangkala telah memasukkan sangkala ke mulutnya. Tuh, dan masukkan Rasulullah 14-15 ayat silam sudah mengumumkan gitu. Mencondongkan keningnya, terus memasang telinga, membuka telinganya untuk mendengar kapan kerjaan saya ini. Kerja Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala. 2 kali tiup. Sekali tiup pertama menghancurkan dulu kan antara semua jengrai. Yang kedua, tipe yang kedua membangkitkan semua manusia. Luar biasa. Nah, Nabi SAW jika melihat mendung atau awan ya mendung atau awan yang hitam gitu ya, tampaklah kesedihan dalam wajah Rasulullah SAW.
Tampaklah kesedihan di wajahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri yang tercinta, berkata kepada, wahai Rasulullah, orang-orang jika melihat mendung akan gembira. Biasanya gitu ya, udah panas nih, terus dia mendung, kira-kira gembira kan? Nih, kayaknya hujan turun dan senang tidak? Rasulullah enggak, kesedihannya tampak dalam kesedihan wajahnya itu, gitu. Nah, orang-orang bergembira, berharap hujan tuh. Namun aku melihatmu Muhammad, ya Rasulullah, saya melihat mendung tampak kebencian di wajah. Rasul jawab, wahai Aisyah, tidak ada yang bisa menjamin jika di dalam mendung itu terdapat azab. Telah diazab satu kaum dengan angin kencang, lalu mereka melihat mendung dan berkata hujan akan turun. Ternyata apa? Mendung itu ternyata api yang berkorban, diturunkan, membakar semuanya. Itu satu kaum. Kaum apa namanya? Kaum Nabi siapa? Apa? Nabi apa? Nabi Lut ya? Bukan. Yang mendung itu. Kalau Lut itu hujan batu, dibalikan buminya menjadi macam itu. Kamu apa? Kamu Nabi Soleh atau Suaib? Iya. Iya. Itu luar biasa. Ini Rasulullah SAW refleksi. Kita ini sebetulnya begitu juga. Berusaha zaman-zaman ini. Nah, makanya kita berharap semoga ini menjadi rahmat. Makanya wajar orang beriman ketika turun hujan apa? Apa namanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Setelah reda turun hujan, doa lagi, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami telah dihujani dengan rahmat dan utamaannya. Begitulah kehidupan refleksi dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Nah, adapun ya, pernah diriwayatkan dari Samir Ar-Riyahi dari ayahnya yang berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meminum air dingin. Kemudian ia menangis sekeras-kerasnya. Lalu ditanya, apakah yang membuatmu menangis wahai Abdullah? Dia menjawab, saya teringat suatu ayat dalam kitab Allah, ya, yang berbunyi ya dalam surah Sabah ayat 54, dan dihalangi antara mereka dan apa yang mereka ingini. Teringat ayat, gara minum air dingin dia menangis. Ya Allah Akbar. Ini maka saya mengetahui bahwa penghuni neraka tidak akan memperoleh air dingin yang mereka inginkan. Belum sesejuk yang dingin, air yang segar ini belum tentu penghuni neraka tidak bisa menikmati hari itu. Makanya kita baca surat apa namanya? Surat apa? Apa namanya? La yadhuquna fiha bardan wa la syaraba. La bardan wa la syaraba. Mereka penghuni neraka itu tidak minum kecuali enggak ada dingin wala apa? Bardan wala syaraba. Enggak ada dinginnya. Dan apa yang mereka bikin enggak ada. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali hamim. Hamim itu apa? Air yang mendidih panas. Itulah minuman khas ahli neraka minumannya. Bahkan ditambah lagi dengan minum yang lain, nanah yang bercampur darah. Kebayangkan? Nah, itulah kehidupan orang. Makanya Abdullah bin Umar ketika menikmati hidangan nikmat, ketika pas ayat, inilah takutnya kepada Allah, takutnya akan murka Allah yang akan didapat dalam dirinya. Begitu. Nah, suatu hari ayahnya Umar bin Khattab mengambil sekepal tanah dan berkata, seandainya saja aku seperti tanah ini, niscaya aku tidak akan pernah dikenal. Seandainya saja ibuku tidak melahirkanku, niscaya aku tidak akan pernah dikenal. Aku ingin benar-benar terlupakan. Lalu terlihat 2 garis hitam di wajahnya karena banyak menangis. Makanya Umar bin Khattab dikenal, ada seorang sahabat namanya Sungai Air Mata. Ya, ada garis di sini, air mata mengalir terus. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imran bin Husain pernah mengatakan, aku sangat ingin menjadi debu yang ditiup angin pada saat terjadi badai. Kenapa? Karena tidak kuat akan menerima azab Allah nanti di akhirat. Maka Allah ini luar biasa. Nah, begitu juga Abu Ubaidah
seorang sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, sekretaris umat ini, mengatakan apa? Aku sangat ingin menjadi domba yang disembelih oleh keluargaku. Mereka memakan dagingku dan menikmati kaldu. Dia tak mau menjadi. Itulah saking takutnya akan azab-azab Allah. Makanya Allah, inilah kehidupan salafus soleh, ya, karena takut kepada zat yang maha perkasa. Lalu unsur yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, mengerjakan apa yang diturunkan. Maksudnya apa? Menggunakan Al-Quran ini sumber hidayah kita. Ikuti aturan Allah dan Rasul. Quran dan Sunnah itu kita pegang benar. Makanya mengamalkan bukan berarti mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah SWT. Ya, makanya Al-Quran dan Sunnah ini merupakan sesuatu yang seharusnya amaliyah kita berdasarkan itu, bukan kemauan kita. Nah, ini memang itu. Makanya sangat tepat sabda Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quran penolong yang dapat memberikan pertolongan, hujah yang benar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran berada di depannya, maka Al-Quran akan mengantarkan menuju surga. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini berada di belakangnya, diacuhkan, nggak dibaca, nggak dikaji, nggak diamalkan, dia akan menyeret pelakunya ke neraka Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Ini unsur yang kedua. Yang ketiga Allah, yaitu qanaah, ya, puas dengan rezeki yang sedikit. Ya. Apalagi udah banyak dari puas lagi. Dengan sedikit saja sudah puas, apalagi yang banyak. Inilah luar biasa Ali bin Abi Thalib menetapkan suatu prinsip, merasa puas dengan rezeki yang sedikit. Kalau banyak, ya lebih puas lagi. Gitu. Itu kita gitu. Coba kalau dompet sudah menipis, bagaimana perasaannya? Udah banyak, aduh. Nah, ya Allah. Nah, pernah, ya, ini puas ini bahasa Arabnya qanaah. Ini salah satu akhlak dari kaum salafus saleh. Makanya diwajibkan bagi setiap muslimah itu untuk berakhlak yang mulia ini, qanaah. Apalagi kalau sudah menjadi istri, ini atau suaminya lagi PHK, lalu udah pensiunan, ini ketahuan. Qanaahnya ketahuan, gitu. Makanya As-Sa'lani pernah mengatakan, jika Allah mencintai seorang hamba dan menginginkan kebaikan dalam dirinya, maka ia akan memberikan ilham ketaatan kepadanya dan menghiasinya dengan sifat qanaah. Namun jika Allah menginginkan keburukan dalam diri seorang hamba, maka ia akan menjadikan cinta kepada harta, membentangkan harapan-harapan untuknya, sehingga hamba itu akan mengerjakan kerusakan dan tersesat. Ya, ini indikator seseorang qanaah itu gitu. Makanya qanaah itu adalah sesuatu yang nikmat dan merupakan rezeki yang besar dari sisi Allah SWT ketika diberikan qanaah. Dan yang keempat, unsur yang keempat adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kepergian kita dari dunia yang parah ini. Apa yang kita persiapkan? Yang kita persiapkan adalah apa? Amal pembekalan. Makanya Abu Darda, ya, kalau nggak salah Abu Darda ya, mengatakan kurangi beban, perbanyak bekal. Beban hidup kurangi. Beban itu banyak. Ada yang bentuk dosa. Nah, kalau dosa segera bertobat. Ada bentuk hutang segera tunaikan, bayar segera. Itu beban-beban hidup ini. Kurangi beban dan perbanyak bekal. Makanya orang yang cerdas itulah orang yang banyak ingat akan kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Nah, makanya wajar tuntutan berikutnya yang kedua, Allah menyambung wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Nah, ilmu Allah. Nah, ini penting kita yang bisa kita sampaikan. Nah, terakhir kita sampaikan ada sebuah ungkapan, ya. Saat itu seorang malaikat akan memanggilmu. Ini ungkapannya. Dan kamu mendengarnya, sementara orang-orang yang ada sekitarmu tidak. Panggilan itu berbunyi,
wahai anak Adam, apakah engkau mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkanmu? Wahai anak Adam, apakah engkau meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkanmu? Wahai anak Adam, apakah engkau telah membersihkan kematian atau ajallah yang telah mendahului? Wahai anak Adam, engkau berasal dari tanah yang tanpa dosa dan kembali kepada tanah dengan segenap dosa. Ini renungan. Ya, kira-kira gimana jawaban kita? Makanya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari seperti inilah dengan mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama bagi diri yang menyampaikan. Demikian kita akhiri karena waktu sudah masuk. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.